see. Contact! Bam! Halo teman-teman Flow Film yang berbahagia, semoga kita masih tetap semangat menjalani hidup bagaimanapun keadaan kita saat ini. Kali ini Flow Film akan menceritakan tentang alur film yang berjudul Lone Survivor yang tayang pertama tahun 2013 lalu. Film yang diangkat dari kisah nyata tentang 4 tentara Navy SEAL Amerika Serikat yang menjalankan misi di Afghanistan untuk menangkap pemimpin Taliban yang bernama Ahmad Shah. Nah, ada 4 anggota Navy SEAL yang akan menjalankan misi tersebut. Mereka adalah Marcus Luttrell, Michael Murphy, Matthew Axelson, dan Danny Deeds. Bagaimanakah mereka akan menjalankan misi yang sangat berbahaya itu? Nah, santaikanlah diri kalian, ayo kita mulai. Di awal film, sudah terlihat seorang tentara Amerika yang tengah dibawa oleh helikopter militer karena sedang sekarat dan luka di mana-mana. Saat tentara tersebut sedang coba diselamatkan, scene film akan kembali ke 3 hari sebelumnya, di mana cerita yang sebenarnya akan dimulai. Pagi itu, di pangkalan militer Amerika Serikat, satu anggota Navy SEAL bernama Danny menerima pesan dari tunangannya, dan mereka akan melangsungkan pernikahan saat Danny sudah pulang ke Amerika. Danny mendatangi Murphy dan bertanya soal berapa harga kuda permintaan calon istrinya itu sebagai hadiah pernikahan. Setelah itu, Danny dan Murphy melakukan balap sprint mengelilingi markas mereka. Karena Danny kalah, teman-teman lain yaitu Marcus dan Axe menyarankan hukuman untuk Danny adalah dibotaki kepalanya. Begitupun menurut seorang anak baru bernama Phaeton. Danny pun bersorak gembira ketika komandan mereka yaitu Komandan Christensen mengatakan bahwa ada misi untuk anggota Navy SEAL jam 6 sore ini. Anggota yang berangkat adalah Danny, Murphy, Axe, dan Marcus. Tujuan mereka adalah menangkap pemimpin Taliban bernama Ahmad Shah dan tangan kanannya yang bernama Tarak. Ahmad Shah lah yang bertanggung jawab telah menghilangkan nyawa 20 orang tentara Amerika. Mereka juga tak jarang mengeksekusi warga desa di Afghanistan yang melawan kepada mereka. 4 anggota Navy SEAL ini akan mengintai Ahmad Shah dari bukit dekat desa yang telah Ahmad Shah kuasai. Danny, Murphy, Axe, dan Marcus makan siang bersama sebelum menjalankan misi berat mereka. Setelah makan siang, ada ospek bagi si anggota baru yaitu Phaeton untuk memperkenalkan dirinya. Singkat cerita, berangkatlah Danny dan kawan-kawan untuk misi mereka. Malamnya mereka turun dari pesawat, lalu akan berjalan beberapa jam ke tempat pengintaian. Say again your last. Setelah pagi tiba, Danny dan kawan-kawan telah tiba di tempat yang direncanakan untuk mengintai. Dengan sinyal telepon yang cukup lemah, Murphy menghubungi markas memberitahukan di mana mereka berada sekarang. Karena tidak dapat melihat dengan jelas desa yang dikuasai oleh Ahmad Shah, mereka akan menaiki bukit beberapa meter lagi agar mendapat gambar yang jelas. Setelah mereka mendapatkan tempat mengintai yang bagus, dengan teropong terlihatlah Ahmad Shah dengan ciri-ciri khasnya yaitu telinga kanannya yang hanya tinggal setengah. Namun Murphy tidak dapat melaporkan hal itu karena ia sama sekali tak mendapatkan sinyal. Mereka berempat pun bersembunyi di bawah daun-daun pepohonan untuk mengintai. Dan dirasa tempat mereka aman dan nyaman, Danny dan kawan-kawan pun beristirahat memejamkan mata. Di sanalah mereka di bukit-bukit hutan yang berbatu. Namun Danny mendengar sesuatu saat mereka sedang beristirahat. Dan datanglah beberapa ekor kambing berkalung lonceng yang menandakan bahwa itu adalah kambing peliharaan. Dan benar terlihat 3 orang pengembala, yaitu seorang kakek-kakek, seorang bujangan, dan seorang lagi bocil. Danny dan kawan-kawan berdiam dan bersembunyi. Namun si bocil menginjak kaki Murphy yang membuat mereka ketahuan dan ketiga pengembala itu pun ditangkap Danny dan kawan-kawan. Ternyata si kakek membawa HT yang dicurigai digunakan untuk menghubungi Ahmad Shah. Dan ketiga gembala itu hanya berbicara dengan bahasa mereka saja, jadi tidak ada komunikasi yang nyambung antara mereka. Danny terus menelepon markas namun sinyal tak pernah ada. Hingga akhirnya Murphy dapat menyambungkan telepon menggunakan telepon satelit miliknya. Namun telepon harus disambungkan lagi ke pangkalan udara tempat Komandan Christensen berada. Phaeton yang mengangkat telepon Murphy segera berlari memanggil sang komandan. Sesaat sang komandan mengangkat telepon Murphy, sinyal telepon satelit Murphy juga hilang, yang membuat komandan bertanya kenapa mereka menelepon lewat telepon satelit.
Tiba-tiba si pengembala bujang mau melarikan diri. Untunglah Exe berhasil menangkapnya lagi. Keadaan menjadi cukup rumit ketika mereka berdebat tentang melepaskan atau membunuh saja para pengembala itu yang mungkin akan mengadu kepada Ahmad Shah. Exe sangat yakin bahwa para pengembala itu akan mengadu dan jika hal itu terjadi, 200-an anggota Ahmad Shah akan menghabisi mereka. Namun pada akhirnya mereka harus mengikuti Markus dan Murphy yang ingin ketiga pengembala itu dilepaskan. Dan rencana mereka selanjutnya adalah mereka akan naik lagi mencari sinyal radio lalu menelepon markas untuk penjemputan dan pulang. Dan dilepaslah ketiga gembala tersebut. Sementara Danny dan kawan-kawan kembali mendaki, terlihat si bujang dengan lincahnya menuruni bukit tersebut. Dan itu bukan pertanda baik. Beberapa saat mendaki, mereka bahkan tak mendapat sinyal sama sekali, sementara komandan semakin khawatir karena tidak mendapat kabar dari anggotanya itu. Saat Danny dan kawan-kawan menunggu sinyal radio, sesuatu yang bergerak-gerak terlihat dari semak-semak. Anggota Navy SEAL pun mulai waspada. Hingga saat Murphy memeriksa keadaan, terlihat anggota Ahmad Shah telah tiba yang membuat Danny dan kawan-kawan terkejut kenapa mereka bisa secepat itu. Mereka pun sadar kontak tembak tidak akan bisa dihindari lagi, hingga Markus harus menembak seorang pelacak anggota dari Ahmad Shah. Setelah itu, suasana hening sebentar. Lalu tembakan-tembakan pun mulai menyerang Danny dan kawan-kawan, tapi satu persatu anggota Ahmad Shah tumbang di tangan 4 anggota Navy SEAL ini. Danny kehilangan jari tangan kanannya karena tertembak saat ia mencoba menghubungi markas. Exe juga tertembak di bahu kirinya, sedangkan pasukan musuh terus datang seperti tiada habisnya. Musuh datang lagi dengan senapan mesin mereka, di mana Markus melempar bom asap dan mereka harus bergerak ke arah kanan bukit. Navy SEAL terus mundur, sementara musuh sekarang sudah menggunakan bazooka. Danny dan Murphy sudah tertembak di bagian kaki dan ketika Navy SEAL terus mundur, tidak ada pilihan lain selain menerjuni jurang yang mereka temui. Mereka pun mendapat luka-luka tambahan saat menggelinding ke bawah jurang itu. Tak berapa lama, anggota Ahmad Shah tiba lagi, di mana Danny kembali tertembak, kali ini di kaki, bahu, dan tubuhnya. Hingga Markus harus menarik Danny sambil mereka mencari posisi yang bagus untuk berperang. Danny sudah sangat syok, apalagi saat melihat 4 dari jari tangan kanannya sudah tidak ada. Sementara itu, pasukan Ahmad Shah terus mengejar dan menembak mereka. Sialnya, mereka bertemu dan harus melompati sebuah jurang lagi. Murphy dan Exe sudah terjun, sedangkan Markus akan terjun sambil mengendong Danny. Saat Markus akan melompat, Danny tertembak yang membuat Markus terjun sendiri ke jurang dan Danny tertinggal di atas sana. Inilah mereka disebut pasukan khusus, di mana jika kita manusia biasa terjun dari jurang berbatu itu, mungkin kita sudah beda alam. Bahkan sikap setia kawan pun mereka tunjukkan ketika ketiga Navy SEAL ini akan ke atas menjemput si Danny lagi, sedangkan si Danny sudah tertangkap oleh Tarak di atas sana. Baku tembak terus berlanjut, di mana Markus, Exe, dan Murphy masih tersudut. Sementara itu, semua perlengkapan Danny diperiksa, termasuk foto kuda hadiah untuk tunangannya nanti. Murphy berencana akan naik ke sebuah batu besar untuk mencoba menelepon bantuan. Markus sudah melarang Murphy melakukan hal yang sepertinya sia-sia itu. Namun dengan yakin, Murphy menyerahkan semua peluru cadangannya kepada Markus, sementara ia menuju batu besar itu dengan peluru yang hanya ada di dalam senapannya saja.
Saat Murphy perlahan menuju batu besar itu, Markus dan Exe terus berusaha keras melindungi dan berhasil menumbangkan beberapa pasukan Ahmad Syah. Peluru Murphy pun telah habis, dan Murphy telah tiba di batu besar itu. Ia pun berhasil menelepon ke markas. Dengan menahan rasa sakit, Murphy mengatakan bahwa mereka butuh bantuan udara secepatnya. Karena tidak tahu letak tepat di mana mereka berada, Murphy hanya mengatakan bahwa mereka sudah cukup dekat dengan desa. Your 10-digit grid. Please hurry, sir. Setelah itu, anggota musuh datang menghabisi Murphy. Namun, pengorbanannya itu tidaklah sia-sia. Di mana Komandan Christensen akan menyusul dengan anggotanya menggunakan 2 buah pesawat. 4 menit berlalu, 2 pesawat itu telah tiba, di mana membuat Markus dan Exe lega bala bantuan telah datang. Pesawat pertama akan menurunkan anggota mereka dengan tali, dan yang akan turun pertama adalah Vetten, si anak baru. Tapi tiba-tiba datanglah sebuah rudal menyerang ke dalam pesawat, hingga pesawat terbakar, jatuh lalu meledak, menghabisi semua anggota di dalam pesawat itu. Karena keadaan seperti itu, pesawat satunya lagi harus mundur, yang membuat Markus dan Exe harus menerima kenyataan pahit, apalagi Markus dan Exe sudah berpisah jalan. Senjata Exe hanya tersisa pistol saja, dan ia pun masih mampu menghadapi para musuh. Hingga musuh terus berdatangan dan peluru pistol Exe pun telah habis. Exe pun harus meninggal juga di sana menyusul Danny dan Murphy. Sekarang hanya tinggal Markus sendiri. Ia pun hampir terkena basoka lalu terlempar. Untunglah Markus berhasil bersembunyi di bawah batu. Setelah semua anggota Ahmad Syah telah pergi, Markus tertidur hingga sore hari. Kemudian ia terus berjalan menuruni bukit dan menemukan sebuah genangan air. Markus langsung terjun dan minum di genangan air itu. Tiba-tiba datang 3 orang yang salah satunya adalah anak kecil. Ternyata pria yang berbaju putih itu ingin membawa Markus ke rumahnya. Singkat cerita, setelah tiba di rumah pria baik itu, Markus menunjukkan peta wilayah itu dan meminta ditunjukkan di mana ia berada sekarang. Markus menunjukkan pangkalan lain tentara Amerika yang terdekat dari sana, di mana si pria baik itu langsung menyuruh salah satu temannya untuk pergi melapor ke pangkalan Amerika itu. Lalu tibalah Tarak dan 3 anak buahnya ke desa itu mencari Markus, hingga mereka memeriksa rumah pria baik itu dan Markus pun tertangkap. Markus dibawa ke sebuah batang kayu dan akan dipenggal oleh Tarak di sana. Namun pria baik itu bersama teman-temannya malah menyelamatkan Markus. Mereka menodongkan senjata kepada Tarak dan anak buahnya, hingga Tarak pergi dan desa itu benar-benar dalam ancaman yang serius. Setelah dibawa lagi ke dalam rumah, Markus meminta pisau kepada si anak baik itu. Karena tidak mengerti bahasa Inggris, si anak baik itu membawakan seekor bebek. Barulah pada saat si pria baik mengerti dengan kode yang diberikan Markus, ia membawakan pisau. Itu pun masih salah. Ia mengira Markus ingin memotong bebek yang dibawa anaknya itu. Setelah mendapatkan pisau tersebut, Markus pun harus menahan sakit yang luar biasa. Ia mengeluarkan beberapa peluru dari tubuhnya menggunakan pisau itu. Pria baik itu memberikan pakaian kepada Markus lalu menjaga desa bersama teman-temannya. Dan benar, Ahmad Syah dan semua pasukannya sudah bergerak akan menyerang desa tempat Markus berada. Serangan besar didatangkan oleh Ahmad Syah dan pasukannya, di mana si pria baik dan teman-temannya harus berperang dengan pasukan Ahmad Syah. Beruntung teman si pria baik sudah mengabarkan perihal itu kepada pangkalan, di mana markas Amerika langsung merespon dan mengirim pasukan besar ke desa tersebut.
Si pria baik itu tertembak di bahunya oleh si Tarak, sedangkan salah satu anggota Ahmad Syah sudah menemukan Markus. Duel pun terjadi antara Tarak dan si pria baik, dan saat si pria baik itu tersudut, ia menemukan pistol kecil di bajunya si Tarak, dan dengan pistol itulah pria baik itu berhasil membunuh Tarak. Sementara itu, dengan keadaan Markus yang lemah, ia hampir saja meninggal tercekik oleh anggotanya Ahmad Syah. Namun si anak baik itu datang memberi Markus pisau, dan si Markus pun berhasil mengalahkan musuhnya tersebut. Anggota si pria baik itu hampir saja habis dibantai oleh pasukan Ahmad Syah, dan tibalah bala bantuan. Dengan helikopter dan pesawat, mereka menghabisi Ahmad Syah dan semua anggotanya. Markus pun ditemukan dan akan dibawa pulang. Sebelum itu, dengan sepenuh hati, Markus sangat berterima kasih kepada pria baik dan anaknya itu. Markus dibawa ke rumah sakit menjalani bedah dan operasi, dan Markus berhasil berjuang untuk hidup. Nah teman-teman, berakhir sudah film Lone Survivor yang tayang pada tahun 2013 lalu. Semoga kita dapat memetik hikmah dari film yang penuh perjuangan ini. Dan selayaknya pejuang yang dilahirkan di dunia ini, kita juga wajib melindungi orang-orang yang patut untuk dilindungi. Dan untuk semua teman-teman vlog film di luar sana yang sudah mendukung dan menonton channel ini, semoga kalian terhibur dan saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.